produser teater. Pendanaan, produser bertanggung jawab mencari dana mengelola dana untuk membiayai produksi, termasuk memastikan anggaran cukup untuk pemilihan aktor, set, kostum, dan elemen produksi lainnya. Perencanaan produksi, produser merencanakan jadwal produksi, memilih lokasi, rujukan, serta mengkoordinasikan seluruh tim produksi. Seleksi naskah, produser dapat terlibat dalam pemilihan naskah atau skenario yang akan dipentaskan. Teknologi dalam teater membawa transformasi signifikan dalam produksi seni panggung. Beberapa aspek dalam teater melibatkan 10, yaitu proyeksi multimedia. Pengguna proyeksi untuk menciptakan latar belakang dinamis, efek visual, atau bahkan menampilkan elemen naratif tambahan. 2. Efek suara dan musik digital. Pemanfaatan teknologi audio untuk menciptakan suara yang mendalam, efek khusus, atau bahkan musik yang juga disesuaikan. Action. Nah, begitu. Ya. Jangan itu ya. Pause. Genre diantaranya ada tragedi, yaitu pertunjukan yang seringkali menggambarkan konflik dan kehancuran karakter utama. Yang kedua ada komedi. Komedi adalah pertunjukan yang bertujuan membuat penonton tertawa dengan humor dan situasi lucu. Dan yang ketiga ada drama. Drama yaitu pertunjukan yang fokus pada konflik emosional dan perubahan karakter. Yang selanjutnya ada absurdisme. Absurdisme adalah aliran teater yang mengeksplorasi ketidaklogisan dan absurditas manusia dan kehidupan. Ketiga ada teater barat modern. Di antaranya teater naturalis menekankan realisme dalam setting, dalam produksi. Selanjutnya teater simbolis menggunakan simbolisme dan metafora untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir ada teater absurd, yaitu menggambarkan keabsurdan dan ketidaklogisan dunia modern. Jenis panggung teater. Panggung teater dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu panggung proscenium adalah jenis panggung yang paling umum digunakan. Panggung proscenium berbentuk seperti kotak, dengan penonton duduk di sisi depan dan belakang panggung. Panggung proscenium memiliki proscenium arc, yaitu lengkungan yang memisahkan panggungan dari penonton. Kedua, panggung arena adalah jenis panggung yang berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Penonton duduk di sekeliling panggung sehingga pemain dapat berinteraksi secara langsung dengan penonton. Panggung terbuka adalah jenis panggung yang tidak memiliki atap atau dinding. Panggung terbuka biasanya dibangun di luar ruangan sehingga penonton dapat menikmati pementasan teater sambil menikmati udara segar. Kalau membaca seperti tadi, itu penonton, audiens itu nggak ngerti karena si pemateri membaca dengan cepat. Jadi apa yang diinginkan materi ini nggak nyampe. Baik teman-teman, saya akan membacakan tentang panggung proscenium. Nah, panggung proscenium itu adalah jenis panggung yang paling umum digunakan. Panggung proscenium berbentuk seperti kotak dengan penonton duduk di sisi depan dan belakang panggung. Nah, kalau begitu cara membacanya, itu adalah bagian dari presentasi. Tetapi presentasi tidak membaca. Paham? Nah, begitu. Jadi cukup nanti jenis-jenis teater panggung. Ada 3 di sini. Panggung proscenium, panggung arena, dan panggung terbuka. Yang dimaksud dengan panggung proscenium adalah sampaikan. Yang dimaksud dengan panggung arena, sampaikan. Yang dimaksud dengan panggung terbuka, sampaikan. Ambil poin-poinnya. Maksudnya iya sih seminggu nggak kelar. Berapa ini tulisan ini nggak kelar? Apa itu panggung arena? Apa itu proscenium? Apa itu panggung terbuka? Sampaikan. Dan jelas cukup itu. Jadi data itu cukup. Ini persyaratan kisi-kisinya. Bolak-balik. Nah, saya kan tidak minta semuanya. Sip. Presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Boleh nggak sebutin beberapa contoh naskah teater? Kan biasanya naskah itu kan ditulis sama penulis. Nah, naskahnya itu biasanya berisi tentang seperti kisah-kisah yang ada di wayang, seperti kisah-kisah teater Mahabharata,
terus teater apa, bawang merah bawang putih, apa lagi ya, teater tentang kisah-kisah pahlawan. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa unsur musik menjadi unsur utama dalam teater? Menjadi unsur yang ada di teater itu karena biasanya misalnya nih pemainnya ini kan lagi suasananya sedih kan, ya masa dikasih lagunya lagu tentang selamat pagi kan nggak fair. Itu tuh harus sesuai dengan suasana yang ada di dalam teaternya agar suasananya itu terasa lebih nyata. Pertanyaan dari kelompok 3, kerjasama yang baik dalam teater itu yang kayak gimana ya? Ibu jawab dari pertanyaannya Sakti dari kelompok 3 itu tadi berarti kerjasama ya, maksud kerjasama itu apa? Maksudnya kalau kita kan teater itu butuh nggak cuma 1-2 orang, ada juga 3, 4, 5. Nah itu kalau emang kita nggak kerjasama, emang bisa teater itu berjalan dengan baik, berjalan dengan cerita yang bakal tanpa lihat, tanpa bersama-sama itu yang nggak bakalan jadi, misalnya bakal hancur, bakal beda sama cerita yang bakal disampaikan. Izin menambahkan dari jawaban kita tadi, karena biasanya kan emang di teater tuh harus ada yang megang peran-peran seperti apa, protagonis, antagonis, karena terus sama ada lagi sutradara, ada juru kamera, juru lampu. Karena jika tanpa ada mereka semua itu, maka tidak dapat terjadi yang namanya sebuah teater. Jadi sebenarnya saya dari kelompok 3, kalau konflik emosional itu bagaimana? Nggak ada di pembagian.